Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, hari yang spesial ya, hari bursa terakhir di tahun 2025. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya gitu saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik, nanti akan langsung join gratis. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan yang premium, bisa juga caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila teman-teman ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, dan teman-teman akan dibantu secara manual. Misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya untuk yang premium, baik dari stock pick, watchlist, view saham, weekly discuss, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube, cenderung trading untuk santai maupun swing, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham ya. Jadi ini program di YouTube di mana teman-teman bisa subscribe. Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join ya. Teman-teman tinggal klik join dan nanti tinggal pilih salah satu aja gitu ya. Atau ini ya, ada our member di paling kanan, nanti ada join, pilih salah satu aja, nanti teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi videonya di hari Minggu, di setiap hari Minggu ya. Akan ada pembahasan market secara eksklusif dan akan ada stock pick saham 1-3 saham, dan itu cenderung untuk swing atau untuk main hold lah, bahasanya kayak gitu. Terus juga live-nya yang di Telegram juga saya sharekan di YouTube ya, untuk yang membership YouTube kayak gitu. Tuh, jadi pengen yang ke Telegram silahkan, bisa juga. Pengen yang di YouTube juga bisa, atau mau yang free pun juga ada konten harian kayak gitu. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham ya. Sekarang kita masuk ke analisa IHSG. Cuman di video kali ini saya pengen semi bercurhat bahasanya ya. Oke. Hari ini hari terakhir bursa di tahun 2025 ya. Artinya candle daily closing, candle monthly-nya juga closing, candle yearly-nya juga closing. Yang belum closing candle weekly. Agak sayang sebenarnya ya, kalau misalkan Jumat bursa libur, kita closing semua daily, weekly, monthly, yearly kayak gitu. Cuman Jumat masih open, jadi untuk candle weekly-nya nanti masih akan close di hari Jumat. Cuman ya sudah seperti itu. 2025 tahun yang challenging. Nah, ini mungkin untuk saya pribadi sih. Ya ini mungkin saya pengen agak bercerita lah. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen dengerin juga ya di skip aja, silakan. Nanti beberapa detik ke depan juga akan saya bahas IHSG. Ya, tahun yang challenging, tahun yang berat, tahun 2025. Cuman ya so far harus bisa dilewati lah, bahasanya kayak gitu. Saya juga sempat vakum
dulu 2024 ya. Jadi CCS ini kan sebenarnya, dan besok tanggal 4 Januari CCS itu ulang tahun. Jadi dulu 2021 itu saya bikin, sebenarnya kalau saya bikin channelnya itu sekitar bulan Desember kalau nggak salah, atau November. Cuman konten pertama itu 4 Januari 2021. Jadi ya saya set 4 Januari 2021 sebagai ulang tahunnya CCS. Ya cuman untuk apa ya? Ya pengingat saya aja udah sekian tahun kayak gitu. Tuh, dan ini berarti tahun ke berapa? 21, 22. Berarti kan 22, 23, 24, 25. Berarti tahun keempat ya CCS ya. Sedangkan kalau saya sendiri trading dari tahun 2019. Ya, kemarin 2024 sempat vakum. Kalau teman-teman yang subscriber lama dari 2021 tuh mungkin melewati ya masa saya vakum 2024. Cuman di 2025 ini juga kembali ngonten lagi, kembali ke market, kembali dengan teman-teman semua, baik di grup maupun di YouTube juga per kemarin Juli. Ya, ceritanya panjang lah, dan apa ya itu banyak pembelajaran, hikmah, dan lain sebagainya. Dan sama juga tahun 2025 marketnya juga, kalau walaupun saya nggak ngikutin dari awal tahun ya, karena saya comeback baru bulan Juli, cuman ya saya sempat notice juga di awal-awal tahun Q1 itu kan beberapa kali trading halt ya IHSG dari yang bulan apa ini ya, intinya start koreksi itu kan market itu kan di September 2024. Di sini dia downtrend, dan ketika sudah mau selesai semuanya tambah pelik ya. Quotes-nya kan itu fajar itu kan akan muncul ketika setelah malam paling gelap. Nah, ini setelah trading halt, saya juga ingat konten-kontennya Pak Prabowo di demo karena marketnya bantingan terus dan lain sebagainya. Cuman setelah bottom di bulan April IHSG rebound, dan surprisingly reboundnya kencang banget. Saya yakin juga banyak teman-teman yang kebagian cuan besar dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau bahasanya trade-nya masih belum terlalu optimum, ya jadikan evaluasi untuk jadi lebih baik di tahun selanjutnya kayak gitu. Saya mungkin comeback tuh kemarin baru sekitar bulan Juli ya. Saya ingat saya ngonten Juni. Kalau Juli itu grup premium jalan lagi. Kalau awal-awal konten kalau nggak salah Juni lah. Nih, dari sini market sempat koreksi, terus akhirnya naik lagi. Ini momen demo Agustusan tuh ya yang DPR. Terus ini momen Pak Purbaya ganti Menteri Keuangan, dan akhirnya IHSG ditutup di 8.646. Ya di konten sebelumnya saya juga sempat bilang baru dalam kondisi yang kurang bagus ya. Saya juga terima kasih lah, banyak yang peduli, banyak yang nanyain, banyak yang doain dan lain sebagainya. Cuman ya intinya ya itulah, kadang kadang rasanya butuh untuk mengekspresikan gitu. Cuman ya jadinya saya nggak cerita terlalu detail. Ya itulah, saya minta doanya aja. Terus ya marketnya close dan tidak 9.000 ya. Jadi memang satu hal yang bisa kita petik itu jangan dimakan mentah-mentah lah kayak gitu. Mungkin kalau misalkan bahasanya IHSG nggak 9.000 nggak mau TP, ya mungkin tahun depan bisa kena. Cuman ternyata tahun ini masih close-nya di 8.646. Marketnya naik tinggi, dan kalau kita lihat candle yearly ya 12 bulan, IHSG ini tahun ini naik 22,13%. Salah satu tahun yang bagus ya kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. 22% itu ya kayaknya hampir pernah ini 2010 ya, itu udah lama. 2010 saya juga masih SD kayaknya. 2010 2000 ya itulah loh. Cuman kalau semenjak mungkin dalam tanda kutip angkatan Covid ya, saya kan juga masuk market kan 2019 di 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya gain terbesar sebenarnya malah di tahun 2025 ini ya. Tuh. Karena 2020 kita minus 5%,
plus 10%, 4%, 6%, minus 2%, dan 2025 ini plus 22%. Ya mirip kayak zaman COVID, sempat dikocok dulu ke bawah. Kalau COVID kan juga Maret tuh ya bantingannya, terus dia rebound kenceng. Cuman bedanya rally-nya di tahun 2021, sedangkan 2025 ini dikocok dalam dan rally-nya di tahun yang sama sampai di 8.400. Market juga dinamis, gamenya berubah, dan saham-saham yang bahasanya blue chip juga ya yang bahasanya apa ya, ya wajib punya lah gitu, kayak misalkan BCA, BRI dan lain sebagainya perform juga sebenarnya, tapi ya tidak optimum saham-saham yang outperform di tahun 2025 lah kayak gitu. Ya itulah tahun yang berkesan ya 2025. Dan ya insya Allah saya nggak vakum-vakum lagi, jadi udah di CCS terus lah. Kemarin sempat ada vakum ya, cuman ya tuh saya juga udah comeback di CCS dan tidak, insya Allah nggak vakum-vakum lagi lah kayak gitu. Tuh mungkin tadi di konten terakhir tahun 2025 ya, karena besok 2 hari libur saya juga kayak nggak ngonten karena marketnya juga nggak jalan. Ya intinya tahun yang berat tapi berakhir dengan bagus ya kalau untuk IHSG. Tuh banyak pembelajarannya juga. Ya tadi mungkin sedikit apa ya, sedikit intermezzo lah. Nggak didengerin juga nggak apa-apa, langsung di skip aja. Dan kalau kita bahas market, surprisingly sebenarnya 2 hari terakhir ini saya lihat lumayan bagus IHSG ini ya, karena juga dia trennya nggak patah, dan kalau kita perhatikan volume maupun transaksinya juga mulai recover ya. Kan kerasa banget itu kan sampai tanggal berapa tuh kemarin, tanggal 24 ya, sebelum libur Natal tuh kan transaksi mulai kering, sahamnya dijebolin semua support, koreksi tapi volumenya kecil-kecil. Dan 2 hari terakhir tanggal 29 dan 30 hari ini reboundnya agak lumayan lah ya, dengan transaksinya yang juga sudah mulai nge-spike lagi, walaupun belum di atas rata-rata ya, cuman ya so far sudah so good juga. Dan kalau saya perhatikan mulai ada indikator paling gampangnya itu adalah saham-saham liquid pada jalan ya. Tuh hari ini kan juga pada gerak itu definisinya bukan yang naik ya, turun pun juga itu definisi dari bergerak kayak gitu. Tapi kalau misalkan marketnya sepi itu kan naik turun nggak ada turun naik lagi, naik turun lagi, nggak ada volume dan lain sebagainya. Cuman 2 hari ini volume transaksinya juga bagus. Dewa kemarin juga naik tinggi, Bumi dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan IHSG masih uptrend itu. Dan memang bahkan kalau kita lihat bigger view-nya ya, tadi kalau kita pakai yearly 12 bulan, ya market kita tuh sebenarnya uptrend terus semenjak breakout pada tahun 2000. Nah ini IHSG mulai rally itu kan di tahun 2003, 2004 ya. Sebelumnya dia cuma sideways dari tahun 90 dan sekarang rally sampai di tahun 2025. Seperti itu. Tuh, dan kalau misalkan ditanya 2026, saya yakin juga gamenya bakalan apa ya? Ada sesuatu yang baru. Karena market itu dinamis ya. Kalau teman-teman udah dari lama di market, ya pasti ngerasain lah ada zamannya boom komoditas, ada zamannya bank digital, ada zamannya saham-saham tekno, ada zamannya ya macam-macam lah, banyak. Setiap masa pasti ada sahamnya lah. Tuh, dan di tahun 2025 ini kita gongnya memang saham konglomerasi ya. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan, kita compare dengan apa ya, movers old money kita, misalkan kita compare IHSG dengan LQ45 ya. LQ45. Nah, kita compare dengan LQ45 juga tidak seperform itu LQ45-nya kayak gitu. Ya memang di LQ45 ada saham-saham kayak BRPT juga dan lain sebagainya. Cuma majority kan kayak yang weak-nya besar ya, yang bobotnya besar kan BCA, BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya. Ada pergerakan, cuman ya tidak sesignifikan yang pada trending
alias membentuk tren naik terus kayak gitu. Ya memang perlu dinamis ya kita sebagai investor dan memanfaatkan status atau privilege kita sebagai retail lah yang bisa masuk ke saham manapun, entry sesuka hati, exit sesuka hati, itu yang bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau kita fund manager dengan ketentuan tertentu ya kita bisa stuck juga di beberapa saham ya. Misalkan contoh IDEX, LQ45, reksadana gitu. Ya pegangnya BBCA, BRI ya profit tetap ada, cuman kan pergerakannya nggak terlalu signifikan kayak gitu. Cuman kita sebagai retail kita bisa beli Raja, PTRO, terus juga Inet, terus juga WiFi dan lain sebagainya. Itu kan jadi sesuatu yang privilege lah buat kita kayak gitu. Jadi kalau dibilang retail itu gak enak ya, kalau menurut saya ya enggak juga. Karena kita bisa bebas lah. Cuman memang PR-nya ya kita harus lebih pintar karena kita melawan uang-uang besar kayak gitu. Kita ini kan bukan movers, kita kan cuma followers ya. Apalagi dengan konsep analisa teknikal itu kan kita cuma ngekor ya. Jadi si uang besar membuat pergerakan ya kita ekorin kayak gitu. Oh dia baru beli ya kita ikut beli. Oh dia baru jualan ya jangan dilawan kayak gitu. Karena marketnya satu arah cuma bisa ngelong. Untuk prospek 2026 kalau menurut saya sendiri sepertinya masih bisa jadi tahun yang bagus ya. Katalisnya juga masih banyak, apalagi juga US ya sudah mulai sebenarnya kan suku bunga itu kan mulai ditarik itu kan sejak tahun kalau nggak salah mulai 2022 ya, correct me if I'm wrong. Dari COVID itu kan semuanya nol, terus juga tambah cetak uang gila-gilaan karena ekonominya mandek, dunia butuh stimulus. Ibarat kata tubuh itu ya baru stroke lah, pergerakan likuiditas nggak ada, akhirnya dunia menurunkan suku bunga, diguyur likuiditas, US cetak uang baru sampai berapa puluh ribu, kalau nggak salah berapa triliun USD pada saat itu. Ya makanya likuiditas melimpah ya. Ada yang lari ke kripto, ada yang lari ke bonds, ke commodities, ke stok, emerging market pun juga kecipratan juga ke Indonesia. Ya, ini juga kalau kita ngikutin makroekonomiknya juga memang US baru dalam kondisi yang sulit ya, karena memang ya utangnya dia banyak. Gimana utangnya banyak itu utang tuh bisa bermata dua kalau menurut saya. Ketika teman-teman bisa mengelola dengan bagus, ya bakalan outstanding kayak gitu. Outperform lah. Tapi ya ketika tidak bisa mengelola dengan bagus, ya resikonya double. Itu kan prinsip dari leverage ya. Ketika cuan ya cuannya double, ketika rugi ya ruginya double kayak gitu. Dan yang terjadi juga sama. Dan ada fasenya ketika utang itu terlalu besar, bahkan pendapatannya nggak bisa nutup dari bunganya doang gitu. Itu kan yang digadang-gadang jadi krisisnya di US ya kayak gitu. Dan bahkan mereka juga sampai nurunin suku bunga biar bayar utangnya juga murah kayak gitu. Ya dampaknya yang namanya kalau saat ini kan yang dominan kan masih dolar ya. Dampaknya ya ketika US bergerak juga dunia semuanya juga pada kecipratan gitu. Tuh dan pasti semuanya berefek kayak gitu. Apalagi yang namanya mata uang, fund-fund asing juga kalau masuk ke Indonesia kan juga beli pakai dolar, pindah ke rupiah. Ya ketika dolarnya naik, mereka harus hedging. Ketika dolarnya turun, mereka juga harus atur-atur dan lain sebagainya lah. Itu yang paling efek kayak gitu. Tuh, dan tahun 2026 harusnya sih cakep ya kalau memang likuiditasnya mau dilimpahkan lagi. Ya sebenarnya juga ada kontra ya dari Jepang yang mulai naikin lagi suku bunga. Jadi ya takutnya likuiditas melimpah diserap lagi sama Jepang ya. Karena Jepang kan juga lama di 0%, bahkan negatif suku bunganya, cuman sekarang udah mulai menaik-naikkan juga kayak gitu. Ya mereka juga butuh menaikkan suku bunga kayak gitu. Ya intinya kalau ngomongin global memang banyak makronya. Cuman simpelnya ya kalau kita trading, kita invest ya fokus aja dengan saham apa yang kita beli. Kalau memang view-nya bagus, ya ajar. Kalau view-nya kurang bagus, ya menepi atau wait and see terlebih dahulu kayak gitu. Tapi overall kalau menurut saya 2026 masih akan oke untuk ISG ini. Cuman mungkin nih ya butuh semacam tarikan nafas lah. Tuh, mungkin satu kali koreksi besar
yang mana entah kapan ya, terus baru habis itu ngegas lagi kayak gitu. Dan itu sehat ya, tinggal dimanfaatkan aja momentumnya. Nah untuk sekarang kalau IHSG sendiri kita masih berada di sebuah uptrend channelnya. Ya dari bulan September lah saya ngonten IHSG di uptrend channel terus kayak gitu. Dan memang ya kita masih dalam pergerakan uptrend walaupun slope-nya udah melemah ya. Nih di sini kuat, ini mulai melandai, ini mulai miring sampai nanti akhirnya nyamping baru habis itu menentukan arah lagi. Cuman saat ini ya masih terjadi higher high, bahkan kita all time high-nya kalau nggak salah saya lihat tadi konten di Instagram 2025 ini all time high-nya 24 kali kayak gitu. Dan ya selama masih terbentuk all time high baru, artinya secara structure kita masih higher high terus, ya harga masih akan naik terus, masih akan uptrend. Yang PR adalah kalau sudah tidak terjadi all time high kayak gitu. Dan saat ini kita masih cenderung konsolidasi ya setelah kemarin nutup gap. Jadi kan sempat ada meninggalkan gap di tanggal 1 Desember ini. Cuman kemarin sudah sempat ditutup dan sudah ada rebound kayak gitu. Naiknya juga lumayan bagus, movers-moversnya. Cuman hari ini pada kelihatan kena taking profit ya. Ya wajar, mau libur 2 hari, margin diamankan dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk IHSG sendiri perlu breakout dari downtrend line di sini. Nih, di sini ada sebuah downtrend ya. Dan sebenarnya kalau kita pakai closingan juga sudah break kayak gitu. Ya intinya market akan konsolidasi pada range 8550 sampai 8770. Di situ akan menentukan arah lagi. Tapi kalau dari biasnya kita masih uptrend, cuman sudah mulai melandai kayak gitu. PR-nya ya tetap pilih saham-saham yang masih oke, masih bullish, masih ada kepentingan, masih ada akumulasi, dan itu bakal cakep buat tahun 2026 kayak gitu. Story-nya banyak. Kalau menurut saya juga 2026 ada story-nya Danantara lah. Mungkin mulai bisa dibidik-bidik juga ya saham-saham BUMN kita yang ada cerita, yang ada story kayak gitu. Kayak misalkan contoh ya konstruksi lah, itu satu. Konstruksi BUMN itu kan baru mau dirapiin ya sama bapaknya, sama induknya kayak gitu. Di merger, dikonsolidasi, di spin off, dijual dan lain sebagainya. Ya itu suatu hal yang bagus, betul. Dan sudah kelihatan juga akumulasinya bagus. Ada beberapa saham yang akumnya bagus ya, dan bahkan juga sudah pada jalan juga kayak gitu. Terus juga peraturan-peraturan OJK yang harus dipenuhi tahun 2026, yang tambah modal dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan momentumnya kayak gitu. Kalau ngomongin komoditas, ya pasti ada saatnya istirahat juga ya. Kalau kita perhatikan mineral kayak gold, silver dan lain sebagainya kan udah rally kencang banget. Ini misalkan kita lihat gold ya, 2025 ini aja kan juga udah rally kencang banget, dan saat ini dia juga sudah mulai melandai ya, yang slope-nya kuat, mulai melandai, nanti lama-lama dia nyamping dan ya sudah, akhirnya dia reversal juga. Cuman kalau untuk gold, saya rasa sangat sulit untuk jadi downtrend ya. Yang namanya emas tuh pasti akan selalu naik setiap tahun, pasti. Selama uang itu dicetak, emas itu pasti akan terus naik ya. Tuh. Dan opsinya ya mungkin konsolidasi ya. Ketika kondisinya sudah mulai oke, dia mulai nyamping dan lain sebagainya. Untuk sekarang masih di uptrend line juga untuk emas ini ya. Memang kemarin sudah sempat kena target di 4.547 itu di Fibo extension 0,618 lah. Cuman kalau ngomongin upside ya masih ada sebenarnya selama dia nggak patah dari trennya kayak gitu. Tuh mungkin sedikit apa ya, intermezzo cerita-cerita lah di YouTube. Tuh IHSG kita di tahun 2025 dan ya yang dipantau tahun depan mungkin itu sih tadi kalau clue-nya, kalau menurut saya ya, yang beberapa yang menarik. Yang jelas saham itu bergerak karena ada kepentingan. Intinya itu, mau semurah apapun sahamnya, sebagus apapun sahamnya, ketika nggak ada kepentingan juga nggak bakalan kemana-mana. Banyak case teman-teman bisa searching ya, misalkan pakai screener gitu, PBV 0,1 atau 0,2, 0,3 saham valuasi murah lah. Banyak sebenarnya di IHSG, cuman harganya nggak kemana-mana karena nggak ada kepentingan gitu. Beda dengan saham-saham yang mungkin PBV-nya 1000, pernya 2000 tapi naik terus kayak gitu ya, karena ada kepentingan. Ya tinggal teman-teman cari
matriks yang seperti apa. Kalau emang cari saham murah buat investasi, ya cari yang murah-murah. Kalau cari trading, cari capital gain, ya cari yang uptrend dan lain sebagainya. Cuman ya intian yang ngedrive adalah selalu kepentingan kayak gitu. Tinggal dicari aja 2026 kepentingannya apa. Kalau clue-nya dan antara saya juga pernah lihat-lihat ya, APBN 2026 itu kan banyak fokus ke kesehatan juga. Ya mungkin tuh bakalan manggung, bisa juga. Terus bank-bank mini, bank digital, asuransi yang ada kepentingan naikin modal, terus habis itu konstruksi yang baru dirapihin, terus juga penerbangan, terus juga narasi minyak gas, butuh logistiknya, kapal-kapalan yang udah pada mulai jalan dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Yang jelas market selalu dinamis, market selalu berubah, market selalu dewasa. Tinggal kita yang mengikuti aja. Itu sih. Ya semoga tahun 2025 tahun yang baik buat teman-teman ya, dan ke depan juga bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, mungkin itu untuk intermezzo dan juga ISG-nya. Mohon maaf, baru pengen ngoceh. Udah 25 menit sendiri saya bahas ISG. Kita masuk ke beberapa saham pilihannya aja ya. Saya pengen bahas dari Dewa dulu, karena saya yakin pasti banyak yang bertanya lah Dewa ini. Ya wajar ya, habis koreksi pasti banyak yang tanya Dewa gimana dan lain sebagainya. Ini kok chart saya agak aneh ya. Oh, nggak lock. Oke, kita bahas Dewa ya. Dimana hari ini Dewa turun 2,9%. Candlenya bagus, koreksinya, dan volumenya pun juga agak lumayan. Ya kalau ditanya kenapa dia turun, ini sebenarnya wajar pakai banget. Kenapa? Karena Dewa ini kena 3 resisten sekaligus. Ya, ditambah mau weekend, jadi ya banyak yang merealisasikan profit lah. Seperti itu. Saat ini Dewa ini kan sudah all time high-nya, 745, sorry. Dia kena resisten all time high-nya. Ibarat kata orang yang nyangkut di 2007 baru kejemput lah di Dewa ini. Ya jadi ada yang keluar kayak gitu. Dan ya itu juga ada pas di resist Fibo 1 retracement-nya ya. Karena dia kena di all time high-nya 740. Sebenarnya kalau ngomongin rumor isu banyak ya dari Dewa ini. Ada yang mau kejar MSCI Februari atau MSCI kapanpun itu dengan upside yang masih lumayan kayak gitu. Kalau saya lihat gamenya Dewa ini bagus ya. Kenapa? Karena kalau misalkan MSCI itu kan PR-nya kan likuiditas ya, free float dan lain sebagainya. Dan yang menarik apa? Sama Dewa ini kayak ditantangin gitu. Kenapa? Karena dia malah buyback gitu. Harusnya kalau misalkan dia mau meningkatkan free float ya, terus juga free float market cap itu kan malah right issue gitu. Cuman yang terjadi ini kan malah buyback kayak gitu. Jadi ya kayaknya mau dikejar sampai ke harga targetnya gitu. Tuh kalau memang dia mau masuk MSCI ya. Dan hitung-hitungan kalau nggak salah sih around 1.300 sampai 1.800 kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi jangan sampai itu jadi patokan pakem ya, tetap harus dikawal juga dalam perjalanannya. Kan bisa juga plot twist gitu. Ternyata nggak jadi masuk MSCI lah, terus ngeholdnya gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tetap perlu dikawal dalam perjalanannya. Nah, untuk saat ini Dewa baru kena all time high ya di 740. Bahkan ternyata hari ini all time high baru karena dia sampai 745 dan koreksi adalah suatu yang wajar. Dan kondisi saat ini Dewa ini punya sebuah uptrend channel. Tadi selain dia kena resisten all time high-nya, dia juga kena double swing high-nya. Di sini dia ada channel yang luar nih. Tuh, dia juga kena, lalu juga ada channel yang dalam, dia pun juga kena. Saya hapus dulu satu deh biar tidak bingung ya. Delete. Nah, ini kan dia bergerak dalam sebuah uptrend channel ya, swing high, swing low. Nah, ini dia baru swing high. Maka sebenarnya misalkan Dewa ini mau swing low, ya itu juga suatu yang wajar. Entah dia sampai ke trendline bawah, atau dia mau konsol nyamping, atau dia mau sampai support dan lain sebagainya. Tapi ya kalau dia punya kepentingan dengan deadline, anggaplah asumsi deadline-nya Februari, most likely koreksinya nggak nyamping ya, karena kan butuh waktu kalau nyamping. Biasanya sih turun gitu, jebret ya,
Terus habis itu baru kembali setelah swing low dia swing high lagi kayak gitu. Nah, kalau di saat ini karena dia baru swing high, kena uptrend line atas, maka swing low adalah suatu yang sangat wajar. Kalau kita asumsikan ini sebagai major ya, di sini kan juga ada secondary atau minor channelnya dia, uptrend channelnya, dan dia juga baru aja swing high kayak gitu. Dan ya, memang koreksi itu adalah suatu yang sangat wajar untuk si Dewa ini. Dan kalau kondisi saat ini karena dia slope-nya menguat ya, kita juga bisa menggunakan channel yang ini kayak gitu. Yang intinya adalah apabila dikasih swing low sama Dewa, itu masih menarik untuk buy on weakness. Dimana base buy-nya itu ada di 530 kayak gitu. Apakah bisa sampai 530? Tidak ada yang tahu. Cuman base buy saat ini di 530. Dan selama nggak jebol yang 530 pun Dewa juga masih dalam slope yang ini, kemiringan ini ya, tuh. Jadi ya itu nggak ada masalah sama sekali kayak gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya pengen masuk ke Dewa, base buy-nya di berapa? Ya saat ini di 530. Tapi apakah bisa sampai ke sana? Ya sebenarnya bisa juga. Cuman di luar itu juga agak berat ya. Karena ya ibarat kata ini kan buyer-nya kuat ya. Ketika dia kejemput ya pasti akan dibeli lagi kayak gitu. Ya simpelnya kalau pengen masuk ke Dewa bisa di spare lah ya. Mungkin dari 665 sampai 515 gitu. Di spare entry-nya piramid gitu. Misalkan di sini 10%, nanti di sini 20%, 30% sampai 100% itu baru akan bisa dapat average yang bagus ya, kayak gitu. Itu sih ya. Cuman kalau kita ngikutin pakai moving average, pakai EMA 5, ini juga di 630 besok dia udah kejemput support kayak gitu. Dan apakah bisa rebound? Ya bisa juga. Dan kalau kita perhatikan EMA 20-nya bahkan dia udah melewati 515. Jadi harusnya sih dia nggak sampai ke sana ya. Mungkin nanti kejemput di tengah jalan lah atau retest neckline 615 ini. Seperti itu. Ya intinya nih saya masih bullish, kepentingannya ada dan juga view-nya masih bagus. Kalau koreksi sih bisa di-collect ya untuk masuk lagi kayak gitu. Dan ini koreksi yang wajar. Ya, selama sahamnya bullish itu nggak ada masalah. Ya, teman-teman nyangkut di saham bullish itu ya walaupun nyangkut itu kurang oke ya, cuman at least ketika bullish itu masih bisa kejemput. Kecuali nyangkut di saham downtrend ya itu mau ditunggu sampai kapan pun juga selama trennya belum balik ya nggak akan kejemput juga kayak gitu. Itu untuk si Dewa sih. Jadi untuk sekarang dia supportnya di 630, nextnya di sekitar 560 tuh. Dan ya entah mau dikejar Februari atau kapanpun itu, yang jelas kalau dari hitung-hitungan masih ada upside kalau memang dia mau masuk MSCI. Cuman gongnya kan itu ya, ternyata ada diharap-harapkan masuk MSCI, dia nggak masuk MSCI kan juga kacau juga kayak gitu. Kalau dari transaksinya Dewa ini hari ini ya ada yang merealisasikan profit si AK ini ditampung sama XL tuh, terjadi distribusi lah hari ini. Tapi ya wajar ya teman-teman ya, karena ini kalau kita lihat juga sudah fase markup tuh. Jadi sebenarnya kalau di fase markup itu ya udah ikuti price action aja. Kecuali baru di fase akum ya. Kalau masih di akum ya lihat siapa yang beli kayak gitu. Tapi kalau udah jalan mah tinggal ditektokin aja. Ikuti price actionnya. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Masih sangat oke, masih sangat worth to buy, tinggal disesuaikan areanya aja. Itu sih itu untuk Dewa. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Bumi ini juga ada mau kena bow. BBRI ternyata dia ditahan bagi dividen ya, sekarang udah gap down. BBCA, Big Bang saya pengen bahas satu deh, BBRI aja. Oke, kita bahas BBRI ya, dimana hari ini dia turun 3,17%. Candlenya solid, volumenya gede, dan ini dia gap down ya, karena hari ini ex-date ya, alias kemarin cum-date. Wajar lah yang namanya bagi dividen. Ya nggak ada uang gratis di bursa lah, teman-teman ngambil dividen ya ada trade off-nya dari capital gain kayak gitu. Dividennya pun juga lumayan, dia 137, makanya dia juga turunnya 137 kayak gitu. Jadi ya strategi ambil dividen itu juga beda-beda ya teman-teman ya. Ketika dia cum-date, kalau average-nya kurang bagus ya bisa exit dulu kayak gitu.
Nah, ngomongin big view-nya BBRI, memang dia sebenarnya kalau saya perhatikan ya, agak kurang enak view-nya terakhir setelah dia kemarin patah di sini. Tapi sebenarnya by price action BBRI ini sudah bottom ya. Tuh. Kalau memang ini setupnya adalah sebuah rising wedge dan dia sudah breakdown, pun dia juga sudah kena target dari koreksinya atau kena supportnya kayak gitu. Di mana yaitu di sini sekitar 3.600 sampai 3.450. Area ini saat ini jadi area kuat untuk BBRI kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan dari monthly-nya juga dia masih momentumnya kurang bagus ya. Yang sebelumnya turun terus, ini sudah mulai menyamping tapi belum golden cross. Tapi kalau secara histogram sudah mulai ada perbaikan lah dari BBRI ini. Sudah mulai menguat. Tapi memang masih butuh momentum. Memang kalau teman-teman cari capital gain, enaknya beli saham kalau sudah membentuk tren. Sedangkan BBRI ini kalau kita perhatikan trennya belum terbentuk. Masih cenderung downtrend. Ya kalau kita spesifik ke view kecil ya, dia masih downtrend kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan kata lain, kalau pengen BBRI jalan, belinya itu ketika dia breakout 4.450. Kenapa? Karena di situ dia akan membentuk sebuah uptrend. Low, high, higher low, higher high. Nah, di situ baru harga akan bergerak kayak gitu. Kapan Mas dia break 4.450? Nah, saya pun juga nggak tahu. Tunggu ada yang tarik. Cuman yang jelas itu bisa dilihat dari flow-nya alias duitnya sudah masuk atau belum dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan saat ini ya BBRI pun juga masih belum terlalu bagus flow-nya kayak gitu. Bahkan akhir-akhir masih cenderung distribusi ya. Jadi ya nggak kemana-mana itu juga suatu yang wajar lah bahasanya. Asingnya juga masih keluar terus kayak gitu. Nah itu untuk gambaran mediumnya ya. Karena kalau kita ngomongin gambaran besar ya BBRI ini masih super bullish lah bahasanya tuh. Dan dia juga kayaknya udah kena di trendline ini. Ya itulah, udah di area yang cukup bagus untuk buy on weakness. Memang masih tunggu pembalikan arah aja kayak gitu. Nah, kalau kita ke daily-nya atau view kecil dari BBRI ini, ya dia memang belum membentuk tren ya teman-teman. Jadi ya harga juga nggak bakalan kemana-mana kayak gitu. Tuh dia masih cenderung ranging. Kalau saya bilang ranging cenderung downtrend malah, karena di sini dia masih punya lower high nih, sedangkan di sini dia sudah same low tuh. Jadi ya kira-kira itu untuk si BBRI ini tuh. Kalau untuk jangka panjang saya rasa harga sekarang menarik untuk di-collect kayak gitu. Cuman ya kalau mau nunggu dia jalan ya nunggu breakout dulu. Di situ baru akan ada pergerakan kayak gitu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk saat ini area buy-nya ya BBRI itu di 3.600 sampai 3.500 itu best buy banget ya untuk saat ini. Tuh, dan sebenarnya kalau tipikal saham kayak Big Bang, BBRI dan lain sebagainya untuk trading juga tidak akan terlalu maksimal ya. Lebih baik ya udah cari area bagus, hold untuk jangka panjang. Seperti itu. Kalau dari money flow tadi kelihatan ya dari BDM-nya dia masih cenderung distribusi, asingnya pun juga masih jualan terus, jadi ya belum ada alasan untuk ditarik kayak gitu. Dividennya juga udah keluar ya, ini hari ini juga terjadi distribusi yang masif. Retail berjajar di kiri, ini juga broker-broker Avenger berjajar di kanan, jadi ya kira-kira untuk BBRI seperti itu. Untuk BBRI kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Humi, kayaknya rame hari ini ya Humi ya. Ini juga day trade di hari ini. Oke, kita bahas Humi, di mana hari ini Humi naik 11,21%. Candlenya ada reject dan volumenya cukup besar ya. Terjadi volume yang besar. Artinya ini pergerakan yang bagus karena pergerakannya didukung dengan volume. Humi ini bangkit dari kubur itu bulan Mei ya, setelah dia dari 50 dan memulai fase uptrendnya setelah dia breakout di sini. Nih, teman bisa perhatikan, ini dia mencoba uptrend ya. 1, 2, 3, breakout, retest, lalu rally. Naik sampai 214 dan kemarin sempat koreksi sampai ke gapnya di 114.
11. Menguat dan bikin kaki kedua. Di sini sebenarnya Humi ini sudah mulai masuk ke radar ya. Ketika dia breakout dari downtrend line di sini. Di sini ada downtrend line, dia double bottom dan breakout. Lalu tidak membuat same low, malah membuat higher low. Dan ya, dia mulai rally lagi ketika breakout area 142. Di situ juga terbentuk sebuah higher high ya, low, high, higher low, higher high. Lalu sekarang naik sampai 258. Setup terakhir sebenarnya dia ada bullish pennant atau ascending atau apapun itu sebutannya. Yang jelas dia punya sebuah continuation ya. Dan sebenarnya kalau kita pakai chart pattern, targetnya itu lumayan jauh dari continuationnya si Humi ini. Setinggi tiangnya ya. Tuh, mungkin sampai ke 400 sekian lah. Tuh. Cuman memang hari ini dia baru kena resisten di 1,382-nya di 274, dikasih bonus sampai 280, lalu ada koreksi. Itu adalah suatu yang sangat wajar karena marketnya juga mau liburan kayak gitu. Pertanyaannya terus sekarang Humi kayak gimana Mas? Ya selama dia tidak patah yang 195, harusnya juga dia masih dalam pergerakan kuatnya kayak gitu. Masih ada potensi menguat lagi lah untuk si Humi ini. Nih, kira-kira seperti ini. Dan ya, nextnya kalau ngomongin all time high ya dia targetnya di 320. Kayak gitu. Itu di Fibonacci 1,618-nya. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin upside masih ada, tinggal dikawal dalam perjalanannya. Tuh. Kalau kita lihat dari transaksinya hari ini bagus, so far so good. Ada yang merealisasikan profit, tapi ada yang cover juga ya. Tuh. Dan pergerakan kayak gini nak dikawal pakai EMA20. Selama trennya nggak patah, masih bisa di hold terus. Teman-teman bisa hidupin indikator EMA20 dan selama tidak patah ini atau tidak closing di bawah EMA20 masih bisa terus di hold. Seingat saya ini juga all time high atau yang GTSI yang all time high ya. Oh, cakep ternyata Humi. Cakep. Kalau dilihat big view-nya cakep banget ternyata. Ya. Ini dia habis QM, Quasimodo atau apapun itu ya, inverted head and shoulder dan lain sebagainya sudah breakout di bulan ini dan dia malah masih punya all time high ya. Coba kita cek berapa potensinya Humi ya. Kalau asumsinya dia berhasil all time high lah. Ini 312 sampai kemarin low-nya di 50. Nih 600 itu ya. Dengan syarat dia harus all time high tuh. Dan kalau dilihat dari candlenya sih kayaknya ada arah ya. Kenapa ya? Karena ini candlenya bagus, bahkan ini monthly dan volumenya pun juga masih terus menguat tuh. Ya masih bisa dibuat main panjang lah Humi ini. Kalau ada koreksi bisa dimanfaatkan buat entry kayak gitu. Cuman jangan sampai FOMO ya, dan jangan ditelan mentah-mentah. CCS bilang Humi mau ke 600, nah itu terus hajar kanan gede semua, jangan juga kayak gitu. Dalam perjalanan tetap perlu dikawal juga. PR terakhir adalah 312. Kalau dia break all time high harusnya sih bisa jauh tuh si Humi ini. Dan kalau kita perhatikan kemarin juga dia higher high-nya di 0,786 ya. Ini low, high, higher low, higher high. Harusnya sih cakep. Kalau misalkan kita pakai Fibo extension, nah, memperkuat Fibo retracement kita ya. Tarik dari 50 sampai kemarin high-nya ke 214. Terus kemarin low-nya di 112. Nah, nih target satunya malah kalau satunya di 484. Nah, nih. Tuh, ini bisa, ini juga dia baru kena 0,618 ya di 278. Jadi ya wajar lah hari ini kalau ada koreksi dari si Humi. Tuh, intinya sih kalau melihat yang tercantum di sini ya kira-kira kisi-kisinya ini 312, 354, 484, 630, 975 terus 1200. Tuh. Itu beberapa proyeksi ya. Cuman ya dalam perjalanannya tetap perlu dikawal. Karena yaitu anggaplah dia berhasil all time high ya.
312. Wah, kata CCS kok 312-nya break, dia ke 600 gitu. Cuman kan nggak melulu langsung ke 600. Bisa juga dia turun dulu sampai 120, bikin kaki kedua, baru naik lagi ya. Gitu kan bisa juga. Kayak gitu. Jadi ya itu ya maksud definisi dari tetap perlu dikawal kayak gitu. So far so good, volume, price action dan lain sebagainya. Cuman ya perjalanannya perlu dikawal kayak gitu. Nih kalau dari daily-nya dia baru breakout continuation. Mungkin nanti bisa dicari entry kalau misalkan dikasih setup yang bagus. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Next, setelah Humi kita coba bahas, nggak apa ya, saya ngonten lama-lama ya. Tadi di awal juga cerita-ceritanya IHSG-nya juga panjang lebar. Antamnya juga masih cakep. Tinggal cari buy on weakness. Kemarin udah kita bahas untuk si Antam. Energi ini juga katanya kejar kejar MSCI big cap ya. Kalau nggak salah kemarin energi masih small cap. Terakhir saya update dia targetnya di 1450. Cuman ternyata dia udah sampai 1600. Coba kita update view-nya ya. Oke, kita bahas energi, di mana ini dia naik 4,58%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya agak lumayan untuk hari ini. Kalau dari big view-nya, ini pernah saya spill, dia target di 1430, di mana itu adalah area Fibonacci 0,618. Cuman ya dia masih bablas, ini sampai 1600, dan candle monthly-nya pun juga masih bagus. Ya, volumenya juga masih oke, dan ya, saya rasa masih akan ada upside dari energi untuk saat ini, seperti itu. Cuman memang dia sudah masuk ke area kuatnya. Ya, itu di sekitar 1400 sampai 3500. Di situ bakal banyak resisten lah, atau yang sering disebut dengan area pullback ya. Simpelnya ini 1700, terus habis itu 2000, terus habis itu 3500, itu bakal jadi area kuat untuk si energi. Cuman ya so far kalau jadi pergerakannya masih bagus lah dari volumenya juga kayak gitu. Tuh, artinya apa? Kalau teman-teman baru pengen entry, perlu cari setup yang bagus karena harga sudah tinggi. Jangan asal beli kayak gitu. Itu untuk view besarnya. Kalau untuk view kecil sebenarnya dua arah ya. Ini bisa kita lihat sebagai sebuah continuation lagi, atau bisa juga kita lihat sebagai sebuah channel ya. Tuh. Ini kalau continuation, targetnya juga masih lumayan. Cuman kalau saya melihat bentukannya, karena ada TP di tanggal 15 ini ya, saya lebih cenderung ke channel aja, kayak gini. Tuh, tinggal dia baru mencari swing high-nya lah. Tuh, mungkin around 1700 sekitar ya, bisa kena untuk si energi, dan habis itu bisa dipantau lagi. Kalau dia bablas, artinya slope akan menguat, jadinya continuation. Tapi kalau misalkan dia ada koreksi di 1700-an, ada potensi dia swing low terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk support saat ini di 1350. Ya, kalau teman-teman punya average di bawah 1350, harusnya sih aman banget. Gitu. Tapi kalau misalkan dia patah yang 1350, baru ya cari retracement lah jadinya. Jadi kalau punya average di bawah 1350, bisa trailing stop di sana. Cuman kalau average-nya agak tinggi yang perlu diatur-atur. Momentum juga bagus menuju golden cross lagi. Nggak tahu dikasih atau enggak. Dan kalau kita lihat dari transaksi masih oke juga. Yang beli AKBK dan seterusnya. IIF ini ownernya kayaknya. Tuh, dia ngasih free float lah. Tuh, asingnya juga masih oke. Dan ya bentukan yang kayak gini sih trend following aja. Kalau teman-teman perhatikan dia kan nggak pernah closing di bawah EMA 50 ya. Jadi ya kira-kira bisa gunakan EMA 50 sebagai trailing stop. Saat ini EMA 50-nya masih di 1180. Kalau mau gunakan EMA 50 sebagai TS, tinggal sesuaikan average-nya aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk energi kita lanjutkan. Gold juga masih pada rebound ya. Emasnya pun juga rebound hari ini. PTRO ini juga cakep. Bull. PTRO kita bahas nggak?
boleh deh. Kayaknya PTRO kayak Fast and Furious tuh, one last ride. Oke, kita bahas PTRO, di mana ini dia naik 1,16%. Candlenya nggak terlalu solid juga, dan volumenya sudah terlihat mengecil lah. Ya, dia udah naik tinggi banget ya. Tuh. Jadi volumenya sudah mulai mengecil, karena transaksinya juga barangnya semakin kering, dan lain sebagainya. Cuman tetap perlu di-maintain, karena salah satu syaratnya kalau dia mau kejar MSCI kan ada transaksi hariannya juga. Kayak gitu. Dan untuk PTRO saat ini, kalau saya perhatikan potensinya dia ada bikin continuation, ya, bullish continuation, di mana targetnya mungkin round sekitar 12.000 sekian. Kalau misalkan dikasih jadi ya continuationnya, seperti itu. Untuk syaratnya ya dia nggak boleh jebol yang sini 9.500. Sebenarnya continuation dia nggak jebol 10.000 aja udah cukup. Cuman kalau mau di-adjust sampai supportnya itu di 9.500. Ya, di sini kan kelihatan pergerakannya agak kurang enak setelah 9.500 ini. Tuh, jadi dia cenderung konsol dulu untuk nanti melanjutkan lagi. Dan ya, kalau kalian punya average di bawah 9.500 ini masih sangat oke untuk di hold. Tinggal diikuti aja kenaikannya. Tapi kalau average-nya di atas 9.500 itu yang perlu diatur-atur karena belum terlalu aman. Seperti itu. Target dulu pernah di-spill sama CCS Team ya, pas kita podcast sama Mas Andika, itu dihitungin dari Fibonacci sih ke 13.000. Cuman kalau nggak salah, tadi saya juga lihat hitungannya, dia kalau mau MSCI 11.000 itu udah cukup. Tuh, tinggal ya mau sampai mana ya kita ikuti aja kenaikannya. Seperti itu. Atau simpelnya sama, pakai moving average untuk trailing stop saham-saham yang trending ya. Tuh saat ini bisa pakai MA20, saat ini di 10.400. Jadi selama nggak closing di bawah 10.400 masih oke untuk di hold. Ingat kalau pakai moving average patokannya adalah closing, seperti itu. Transaksi masih sangat konsisten akumnya. Ini AK sama HP ini ya, yang duet bersama, asingnya juga sangat dominan. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk PTRO kita lanjutkan. Bull. Kita coba bahas ya. Ini juga pernah saya spill. Cuman dia udah mulai masuk ke area kuat untuk saat ini. Oke, kita bahas bull, di mana ini dia naik 5,41%. Candlenya cukup solid dan volume rejectnya pun juga agak lumayan. Seperti itu. Bull juga sudah bagus sebenarnya kalau saya bilang ya. Karena dia sempat reject di 0,618 ini, cuman dia kembali higher high seperti itu. Tapi memang kalau kita ngomongin big view-nya ya, big view, bull ini sudah masuk ke area pullback-nya. Tuh. Dan itu ketemu resist tahun 2020 ya. Dia sempat membentuk resist di tahun 2020 dan setelah itu dia koreksi dalam sampai 58-an. Isunya juga udah keluar ya, kalau nggak salah mau diakuisisi sama Sinarmas Group. Cuman ya jangan diikutin isunya, trade-nya ikuti plan-nya aja, kayak gitu. Kalau ngomongin prospek bull, kalau dia berhasil lewat ya, lulus dari 500, saya rasa targetnya jauh banget. Kalau berhasil break 500, targetnya jauh banget. Bahkan biasanya kalau dia higher low-nya di 0,618, targetnya itu ke all time high kayak gitu. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya ini kan dia low-nya kan kemarin di 50. Terus ini kan high-nya kan di 0,618 ya, di 400 500-an ini. Lalu kan dia higher low. Nah, kalau dia higher high lewat tembus di 0,618-nya, biasanya targetnya tuh ke atas 1 lah. Tuh. Ini jauh banget, cuman nggak saya sebutin lah ya biar nggak bias kayak gitu. Cuman yang jelas buy view ini masih bagus ya untuk si bull ini. Tinggal dia mau langsung bablas atau dia bikin kaki ketiga, itu juga semuanya oke kayak gitu. Tuh kalau kaki ketiga kan dia jadinya ascending ya. Kalau ini 2 kali kan jadinya cup handle. Ini cup lalu ini handle-nya. Tapi kalau 3 kali kan, nah ini 1, ini 2, ini calon yang ketiga kayak gitu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko. Tentu kalau dari big view-nya. Kalau dari small view-nya, kalau saya lihat sih sebenarnya naiknya sudah agak naiknya agak
lemah kayak gitu. Karena candle-nya kecil-kecil. Teman-teman bisa perhatikan ya, ketika dia naik di sini kan naiknya kuat, turunnya kecil-kecil. Naiknya kuat, turunnya kecil-kecil. Ini juga sama, turunnya kecil-kecil. Cuman kalau kita perhatikan semenjak dia break yang 300 ini, naiknya kecil-kecil banget. Biasanya sih ya, biasanya itu indikasi ya baru di markup kayak gitu. Dan ada potensi untuk koreksi juga kayak gitu. Dan kalau misalkan ditanya area kuatnya di mana, saya rasa untuk saat ini area kuatnya bull itu masih di sini, sekitar 300 sampai 276 kayak gitu. Jadi ya siapa tahu nih kalau misalkan dia koreksi kejemput ke sana, itu bisa untuk buy on weakness kayak gitu. Tuh. Cuman syaratnya kalau mau dia koreksi ya jebol 364-nya. Jadi misalkan dia jebol 364, itu nanti ada arah mungkin ya ke sekitar 300-an. Kayak gitu. Dan itu masih menarik untuk buy lah bahasanya. Another view juga, area tersebut juga pas di trend line ya. Ini di sini kan dia membentuk sebuah trend line. Nah, nih. Bentar lagi dia kena swing high-nya. Tuh. Kalau misalkan koreksi nanti bisa pantau agak bawah. Kayak gitu. Jadi bahasanya kalau teman-teman belum punya barang saat ini, jangan kejar atas atau jangan FOMO. Ya memang bisa juga slope-nya menguat, dia lari arah berjilid-jilid ya. Cuman ya kalau misalkan itu nggak terjadi kan resikonya besar. Jadi kalau misalkan belum punya barang, amannya lebih baik wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau sudah punya barang, ya bisa pasang TS. Karena juga sudah berita di mana-mana dan lain sebagainya. Kalau dari transaksi, hari ini terjadi distribusi ya, dari si bull ini. Tuh, ada yang merealisasikan profit lah. Terus ini kenapa mas kok kalau dia naik kok malah distribusi? Ya karena memang seperti itu ya. Ada fase akum, ada fase distribusi. Ya ketika dia nyamping, barang dikumpulin. Ketika udah rally, ya tetap butuh jualan juga. Kayak gitu. Jualan, barang habis, akum lagi. Jualan, barang habis, akum lagi. Dan seterusnya. Tapi kalau dari foreign flow-nya juga sudah mulai tektok. Nih, ini kan juga semenjak dia di akum gede-gedean ya, barang rally malah mulai di tektok. Ya itu wajar, itu namanya fase markup ya teman-teman ya. Karena ada 3 fase. Fase akumulasi, fase markup, fase distribusi. Ya kalau menurut saya ini udah mulai masuk ke fase markup. Harganya gerak, berita keluar di mana-mana, terjadi distribusi kayak gitu. Cuman di fase ini paling oke nanya ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Tuh untuk si bull ya, batasi resiko aja under 364 TS-nya. Kita lanjut, mungkin 1-2 saham lagi ya kalau ada yang menarik. Ini saya ngonten udah hampir 1 jam soalnya. Film Bufa Adaro dividen ya, wajar. Sama kayak BBRI. Saya kira tanggal 2 Januari dividennya itu. Ini BRPT juga jujur ya teman-teman ya. Kalau dari price action nggak enak banget ini bentuknya BRPT ini. Tuh. Mungkin jangan sampai nyangkut aja sih. Kalau saran saya. Udah saya bahas ya BRPT. Kalau teman cari view-nya BRPT bisa cek beberapa hari yang lalu. Tuh. Kalau sampai dia jebol yang 3100 bisa lumayan. Tuh. Dan kalau menurut saya jangan denial sih. Karena ya takutnya koreksinya lumayan ya. Tuh, kalau jebol yang 3100 atur porsinya aja. Ya, mungkin bisa 2000-an sekian kalau 3100-nya jebol. Teman cari view-nya bisa cek video beberapa hari yang lalu aja. TINS juga udah kita bahas kemarin. RMKE, Inet, CDA. Nggak tahu nih saham-sahamnya Pak PP ya udah pada rally kencang lah ya 2025 gantian. Karena ada meme-nya itu dia passing sama Pak Happy Hapsoro yang kejar MSCI tahun ini. Khusus buat cuan beda ya kalau dibandingkan BRPT sama CDIA. Price action-nya masih agak lumayan. Nih. DSSA, Telkom, Pani ini juga ada on track ya. Memang dia ada potensi rebound. Cuman hati-hati aja. Ini namanya dia habis swing low. Maka wajar naik. Bisa buat atur-atur porsi.
Goto. Goto juga belum ada pergerakan. Astra, AMMN, PPRE. PPRE itu bagus banget sebenarnya price actionnya. Cuman saya nggak pengen bahas di YouTube ya. Takutnya nggak bisa mengikuti. PKSL, Unitractor, Mitratel. Ini juga volumenya mulai keluar nih Mitratel nih. Udah break belum? Kalau udah break kita bahas deh Mitratel. Daya Mitra Telekomunikasi. Udah breakout. Kita bahas deh. Oke, kita bahas Mitratel ya. Dimana hari ini dia naik 6,87%. Candlenya bagus dan volumenya juga sangat cakep ya. Itu terakhir view setup di grup juga ada potensi simetrikan triangle ya. Low, high, higher low, lower high, higher low, dan sekarang dia sudah higher high. Dan dia juga sudah breakout neckline dan saya rasa dia akan mulai fase rally-nya si Mitratel ini. Seperti itu. Kalau kita lihat big view-nya dia memang punya pergerakan downtrend. Cuman sudah berhasil breakout tuh. Ini barang mulai bagus ya Mitratel ini. Kalau teman-teman ada keinginan masuk Mitratel sudah bisa mulai dipantau. Tinggal cari entry yang bagus ya, seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya entry-nya bagusnya di mana ya untuk sekarang masih di area sekitar 670 ya. Tuh, itu di neckline-nya dia. Dan spare-nya ya mungkin agak lumayan bisa sampai 640-an kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia berhasil lanjut, maka next resistnya di 765, lalu habis itu di 795, dan habis itu sekitar 800-an kayak gitu. Atau simpelnya setelah dia keluar dari downtrend ya, dia akan mulai fase uptrend. Ya tinggal kita balik aja trennya. Nih. Nah, nih. Ini dia sedang mencoba mencari swing high-nya karena dia habis swing low. Tuh. Nah, dengan dia swing high, swing low, nah ini mau swing high lagi. Mungkin untuk saat ini target sekitar 770-an dari si Mitratel ini. Tapi yang jelas satu hal, dia sudah mulai fase uptrend. Jadi bisa diikuti lah. Nah ini 765 nih targetnya nih. 765-an ya di area swing high-nya. Nanti kalau dia swing low bisa dicari lagi entry-nya kayak gitu. Tapi yang jelas dia sudah mulai masuk ke fase uptrend. Jadi udah bisa mulai diikuti lah untuk swing kayak gitu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau dari transaksi ya seperti biasa ya. Price action bagus, transaksinya juga bagus. Hari ini dia terjadi akumulasi. Kalau kita track ke belakang juga seingat saya ini akumnya ada. Barang dikumpulin lah. Nah ini. Tuh. Itu sih arahnya masih oke untuk Mitratel ini. Batasi resiko aja. Terakhir ya, satu lagi. Kalau ada yang oke. Mitratel, Raja juga view-nya masih oke. Saya sempat ada ngitung, itu kalau dia kejar MSCI targetnya jauh banget itu. Jadi kalau menurut saya ya, kayaknya ya, realistisnya dia ada divestasi nanti. Karena kalau dengan free float sekarang, targetnya jauh banget itu. Apalagi kalau dia kejar Februari ya nggak tahu sih, semua bisa terjadi di market. Tapi kalau lebih realistis kayaknya ya divestasi lah. Dia ada buang nambah free float untuk biar market cap-nya meningkat. Tuh. WiFi, Harta, Inco, IMPC. IMPC-nya juga udah mulai rame ya. Calon MSCI juga. Brand. NICL, Supa, wah Supa udah mulai ditransaksikan. Menarik ini, udah mulai ada yang cover. MBMA. Oke, saya pengen bahas MBMA aja deh.
terakhir ya. Kita bahas MBMA, di mana hari ini dia turun 1,72%. Candlenya sih nggak terlalu besar, dan volumenya juga so-so. Ini pergerakan mau liburan lah, banyak yang direalisasikan profitnya ya. MBMA, saya juga TP sebagian MBMA. TP all, nanti buyback lagi. Dan saya pengen spesifik ke view kecilnya aja, di mana MBMA ini saat ini baru berada di area swing low-nya. Di sini kan kemarin dia swing high, swing low, swing high, dan ini dia baru di swing low-nya. Dan sebenarnya kalau ngomongin setup ya, ini setup swing MBMA ini. Tuh. Terakhir kan di sini dia punya rising wedge. Nih. Di sini dia ada rising wedge, breakdown, koreksi sampai ke area supportnya, target divergent, lalu sudah mulai menyamping lagi. Kalau yang sudah sih bentuknya kayak gini ya. Dia nyamping dulu, break, retest, baru naik. Nah ini kan juga sama. Turun dulu, nah ini nyamping dulu, sudah break ya. Tinggal kita nanti tunggu retestnya, baru buat rally lagi kayak gitu. Yang jelas saat ini MBMA selama tidak jebol yang 525, arahnya masih oke. Tuh. Tapi kalau misalkan dia jebol MBMA ya masih akan melanjutkan penurunannya. Seperti itu. Dan untuk target bisa gunakan resist ini ya. Ada di 600, 630, 655, 700, 750, terus 860. Seperti itu. Cuman mungkin kalau realistisnya di 655 ini dulu, target terdekatnya dari si MBMA. Dengan syarat dia nggak jebol yang 525. Seperti itu. Mungkin skenario-nya gini, kalau teman-teman pengen buy on weakness ya, kasih dia break 595 dulu. Nanti di situ akan muncul konfirmasi. Ini break, ini kan dia ada break of structure ya, high-nya dia lewati. Nanti ketika turun, cari buy on weakness dengan stop loss di bawah 525, baru next-nya kejar yang ke atas. Seperti itu. Tuh, area masih bagus buat MBMA selama tidak jebol yang 525. Nah, kalau kita lihat transaksinya hari ini cenderung ada distribusi dari MBMA. Cuman kalau kita track ke belakang, sideways-nya menarik. Sideways-nya disertai dengan akumulasi. Nih, ada yang ngumpulin. Tuh, ya tipikal ranging yang bagus lah, atau konsol yang bagus kayak gini. Barang dikumpulin, harga nyamping, nanti ketika dia break baru jalan. Untuk sekarang masih pergerakan kecil dulu. Butuh break, retest, baru habis itu baru akan rally lagi. Ya simpelnya ilustrasinya kayak di sini nih. Ini bar kata MBMA baru di sini. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan dengan style masing-masing. Kalau misalkan sukanya pas dia jalan kencang, ya tunggu break, tunggu retest. Nah, itu baru masuk. Tapi kalau suka average terbagus, cari buy on weakness, siap menunggu, ya bisa buy di bawah ketika dia konsol, alias beli sekarang kayak gitu. Yang jelas toleransinya 525, selama tidak jebol area masih oke. Tapi kalau jebol ya bakal ke support selanjutnya seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, mungkin itu dulu ya konten kali ini, konten penutup 2025. Saya juga mohon maaf apabila ada kurangnya dari saya 2025 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau orang itu saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support mantan itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.